Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Husnul Rifah, NPM 2017066103, Prodi Biologi Terapan, Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam. Di sini saya akan menyampaikan materi tentang sistem dan dinamika demokrasi di Indonesia. Selamat menyaksikan. Hakikat demokrasi. Demokrasi adalah salah satu bentuk sistem pemerintahan suatu bangsa atau negara yang mengedepankan kebebasan untuk seluruh warga negara dalam politik, yaitu di mana penduduk atau masyarakat dapat memberi dan menyalurkan pendapat mereka tentang kelangsungan politik yang berjalan dalam negeri mereka, baik itu saran, kritik, atau pendapat lainnya dengan bentuk penyampaian yang bermacam-macam. Kata demokrasi berasal dari dua kata dalam bahasa Yunani, yaitu demos yang berarti rakyat dan kratos atau kratein yang berarti pemerintahan, sehingga dapat diartikan sebagai pemerintahan rakyat. Kata ini kemudian diserap menjadi salah satu kosakata dalam bahasa Inggris, yaitu demokrasi. Klasifikasi demokrasi ada yang berdasarkan titik berat perhatiannya. Yang pertama demokrasi formal, kedua demokrasi material, ketiga demokrasi gabungan. Demokrasi formal yaitu suatu demokrasi yang menjunjung tinggi persamaan dalam bidang politik tanpa disertai upaya untuk mengurangi kesenjangan dalam bidang ekonomi. Bentuk demokrasi ini dianut oleh negara-negara liberal. Yang kedua, demokrasi material, yaitu demokrasi yang dititik beratkan pada upaya menghilangkan perbedaan dalam bidang ekonomi. Sedangkan persamaan dalam bidang politik kurang diperhatikan, bahkan kadang-kadang dihilangkan. Bentuk demokrasi ini dianut oleh negara-negara komunis. Yang ketiga, demokrasi gabungan, yaitu bentuk demokrasi yang mengambil kebaikan serta membuang keburukan dari bentuk demokrasi formal dan material. Bentuk demokrasi ini dianut oleh negara-negara non-blok. Kemudian klasifikasi demokrasi yang berdasarkan ideologi, yaitu yang pertama, demokrasi konstitusional atau demokrasi liberal, yaitu demokrasi yang didasarkan pada kebebasan atau individualisme. Ciri khas pemerintahan demokrasi ini adalah kekuasaan pemerintahannya terbatas dan tidak diperkenankan banyak melakukan campur tangan dan bertindak sewenang-wenang terhadap rakyatnya. Kekuasaan pemerintah dibatasi oleh konstitusi. Yang kedua, demokrasi rakyat atau demokrasi proletar, yaitu demokrasi yang didasarkan pada paham Marxisme atau komunisme. Demokrasi rakyat mencita-citakan kehidupan yang tidak mengenal kelas sosial. Manusia dibebaskan dan keterkaitannya kepada pemilikan pribadi tanpa ada penindasan serta paksaan. Kemudian klasifikasi demokrasi yang ketiga adalah berdasarkan proses penyaluran kehendak rakyat. Menurut cara penyaluran kehendak rakyat, demokrasi dapat dibedakan ke dalam dua bentuk, yaitu berdasarkan proses penyaluran kehendak rakyat. Menurut cara penyaluran rakyat, demokrasi dapat dibedakan dalam dua bentuk. Satu, demokrasi langsung, yaitu paham demokrasi yang mengikut-sertakan setiap warga negaranya dalam permusyawaratan untuk menentukan kebijaksanaan umum negara atau undang-undang secara langsung. Yang kedua, demokrasi tidak langsung, yaitu paham demokrasi yang dilaksanakan melalui sistem perwakilan. Penerapan demokrasi seperti ini berkaitan dengan kenyataan suatu negara yang jumlah penduduknya semakin banyak, wilayahnya semakin luas, dan permasalahan yang dihadapinya semakin rumit dan kompleks. Demokrasi tidak langsung atau demokrasi perwakilan biasanya dilakukan melalui pemilihan umum. Semakin banyak, wilayahnya semakin luas, dan permasalahan yang dihadapinya semakin rumit dan kompleks. Demokrasi tidak langsung atau demokrasi perwakilan biasanya dilakukan melalui pemilihan umum. Berikut ini penjelasan prinsip-prinsip demokrasi. Pada hakikatnya, inti dari demokrasi Pancasila adalah sila keempat, yaitu kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan atau perwakilan. Jadi,
Demokrasi Pancasila adalah demokrasi yang dikendalikan oleh dua nilai, yaitu nilai hikmat dan nilai bijak. Dan demokrasi Pancasila memiliki nilai lebih jika dibandingkan dengan demokrasi di negara lain. Apa nilai lebihnya? Demokrasi Pancasila mengandung beberapa nilai moral yang bersumber dari Pancasila. Nah, adapun prinsip demokrasi Pancasila adalah sebagai berikut. Yang pertama, demokrasi yang berketuhanan yang Maha Esa. Kedua, demokrasi dengan kecerdasan. Ketiga, demokrasi yang berkedaulatan rakyat. Keempat, demokrasi dengan rule of law. Kelima, demokrasi dengan pemisahan kekuasaan. Keenam, demokrasi dengan hak asasi manusia. Ketujuh, demokrasi dengan pengadilan yang merdeka. Delapan, demokrasi dengan otonomi daerah. 9. Demokrasi dengan kemakmuran. Dan 10. Demokrasi dengan berkeadilan sosial. Prinsip-prinsip demokrasi. Adapun prinsip-prinsip demokrasi adalah sebagai berikut. Yang pertama, menyelesaikan perselisihan dengan damai dan secara melembaga. Yang kedua, menjamin terselenggaranya perubahan secara damai dalam suatu masyarakat yang sedang berubah. Ketiga, menyelenggarakan pergantian pimpinan secara teratur. Yang keempat, membatasi pemakaian kekerasan sampai minimum. Yang kelima, mengakui serta menganggap wajar adanya keanekaragaman. Dan yang terakhir adalah menjamin tegaknya keadilan. Selanjutnya, periodisasi perkembangan demokrasi Pancasila. Pelaksanaan demokrasi di Indonesia pada periode 1945 sampai 1949. Kemudian pelaksanaan demokrasi di Indonesia pada periode 1949 sampai 1959. Kemudian pelaksanaan demokrasi di Indonesia pada periode 1999 sampai 1965. Kemudian pelaksanaan demokrasi di Indonesia pada periode 1965 sampai 1998. Dan yang terakhir adalah pelaksanaan demokrasi di Indonesia pada periode 1998 sampai sekarang. Selanjutnya, pentingnya demokrasi. Kehidupan yang demokratis perlu untuk diterapkan oleh negara. Adapun wujud penerapan kehidupan demokratis adalah persamaan kedudukan di mata hukum. Kedua, partisipasi pendapatan secara adil. Yang terakhir, kebebasan yang bertanggung jawab. Yang kedua, perilaku yang mendukung tegaknya nilai-nilai demokrasi, yaitu membiasakan diri untuk berbuat sesuai dengan aturan main atau hukum yang berlaku. Kedua, membiasakan diri untuk bertindak demokratis dalam segala hal. Yang ketiga, membiasakan diri untuk menyelesaikan persoalan dengan musyawarah. Demikianlah yang dapat saya sampaikan. Saya ucapkan terima kasih telah menyaksikan video saya, dan mohon maaf apabila ada kesalahan. Saya mohon maaf dan meminta ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.